Untuk proses dari awal harus diketahui cara memilih bibit pohon nangka ya. Karena pohon nangka ini sulit sekali untuk dicangkok, maka kita harus cari bibit yang dia itu betul-betul dari hasil sambung pucuk. Nah, terus kemudian nangka ini kan jenisnya populasinya ada banyak. Kita pastikan bahwa nangka yang mau kita tanam ini dapat memiliki buah yang lebat. Juga cara penanamannya jangan sampai berhimpit-himpitan dengan pohon besar yang lain, karena itu akan sangat berpengaruh sekali pada pembuahannya. Jadi kalau menanam pohon nangka, saya anjurkan jangan terlalu dangkal. Mungkin ada untuk sahabat yang mungkin mengalami kesulitan, pohon nangkanya ini sudah lama tidak berbuah. Sebetulnya kayak gini tuh ada rahasianya loh. Lalu ada juga yang mengalami pohon nangkanya pernah berbuah terus sampai bertahun-tahun tidak berbuah lagi. Nah, agar pohon nangka kita itu lekas berbuah lebih cepat dari yang kita perkirakan, ini terbukti nangka tersebut ini, kalau yang sudah mengikuti video saya dari dulu pasti sudah tahu ya, memiliki batang yang masih sangat kecil. Jadi dia berbuah lebih cepat dari yang saya perkirakan. Selain memiliki buah yang sangat lebat, sangat segar sekali, jadi bebas dari hama-hama sehingga tidak kita ketemukan sama sekali hama yang hinggap di sekitar areal gagangnya. Coba bayangkan, batangnya baru sekian, buahnya bahkan sampai ke tanah-tanah seperti ini nih. Ini adalah jenis nangka lokal ya. Oh ya teman-teman, kalau buah nangkanya itu berbuah sampai ke tanah seperti ini supaya nanti tidak mengalami pembusukan. Karena kalau kita biarkan maka akan busuk. Kita harus memberikan alas, apalagi di musim penghujan. Jangan sampai nangka yang menyentuh dengan permukaan tanah itu tidak diberikan alas, karena fix udah pasti nanti nangkanya itu akan tidak fresh alias busuk. Untuk media tanam sendiri itu bebas ya, karena juga orang itu kan menanam sesuai dengan kemantapan hatinya. Tapi perlu diketahui untuk media tanam ya, seperti ini jika sudah terjadi faktor pemadatan, ini kan sudah padat ya, tapi tanahnya masih tetap oke ya, masih sangat lembab sekali. Jadi pohon nangka ini rahasianya selain harus tetap selalu gembur agar cepat dia berbuah, maka kita harus selalu menggemburkan ya, menggemburkan areal media tanam ini. Jika sudah terjadi pemadatan seperti ini, biasanya kan dalam kurun waktu 2 bulan itu sudah padat, maka kita harus menggemburkan kembali. Jadi kalau menanam pohon nangka, saya anjurkan jangan terlalu dangkal. Karena kalau terlalu dangkal nanti kita menggemburkan posisi tanah di atasnya ini, maka akarnya akan banyak putus terkena oleh cangkul kita. Manfaat penggemburan kembali ini juga tentu memiliki maksud. Maksudnya adalah supaya ini tercipta tingkat kegemburan kembali. Yang kedua, supaya nanti tingkat kelembapannya itu akan lebih lama, sehingga kesuburan akar itu akan jelas-jelas sangat tercipta. Setelah kita melakukan penggemburan seperti ini, mungkin sahabat bisa melakukan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk kandang atau mungkin bekas bakaran sampah rumah tangga kayak gitu ya. Tapi ya kalau ada plastik-plastiknya harus kita singkirkan. Jadi yang lebih baik ini adalah bakaran sampah rumah tangga ya, dari bekas-bekas sayuran, dari pokoknya bakaran sampah rumah tangga secara umum itu. Betapa pentingnya kita melakukan penyiraman, di mana sehabis masa penggemburan maka harus selalu kita siram. Alasannya kenapa? Selain untuk menjaga tingkat kelembaban, makanan dari seluruh tanaman itu adalah kan mineral. Sehingga nanti dengan adanya kucuran air seperti ini, penguraian akan segera tercipta. Jadi akan tergabung antara kompos dan organik. Kandungan kedua hal tersebutlah yang dapat mendominasi agar nangka kita ini akan segera berbuah. Juga harus dipahami, jikalau sobat sudah memiliki pohon nangka yang sudah berbuah, ini harus selalu kita siram. Jangan hanya menyiram itu hanya pada akarnya. Siram ini dari pangkal hingga sampai ujung daun, sampai seluruh buahnya, seluruh bagian ini harus kita lakukan penyiraman. Penting untuk diketahui. Jadi untuk cabang-cabang yang sudah tidak memiliki prospek ya seperti ini, mungkin barangkali pohon nangkanya tidak lama tidak berbuah, maka cabang-cabang yang tidak memiliki prospek harus
kita pangkas dari pangkal. Apalagi kalau sudah berbuah seperti ini. Kalau kita biarkan nangka kita ini maka akan kerdil. Karena alasannya kenapa? Nutrisinya itu banyak terbagi ke dahan-dahan yang tidak penting. Maka kita harus lakukan pruning seperti ini. Ini sobat dapat lihat juga ya. Gagangnya di mana? Ini tumbuhnya di mana? Maka seperti ini harus kita pruning. Jangan sampai kita biarkan. Jangan takut dengan adanya pruning. Nanti pohon nangka ini dia akan tumbuh kembali seperti ini. Jadi mudah sekali dia itu memunculkan mata tunas yang baru. Jangan ragu-ragu karena saya itu sudah praktek berkali-kali. Ini harus kita pastikan. Lihat ya, ini akan saya ambil. Lihat nanti akan seperti apa nih. Ini kan lumayan. Tuh, akhirnya dia akan berfokus, lihat buahnya. Jadi kerdil kan, kurang sehat juga. Karena kenapa? Ini ada cabang yang tidak memiliki prospek. Maka harus kita pangkas sampai pada pangkalnya. Kalian jangan takut. Langsung aja kita eksekusi, nggak usah pakai lama-lama. Nah, daun-daun seperti ini, kalau memang mengundang hama silahkan dibuang ya. Tapi kalau tidak mengundang hama, sisakan daun-daunnya seperti ini saja. Mungkin juga kalau pohon nangka, pemirsa, sering berbuah ya, kecil-kecil seperti ini udah pada jatuh, itu artinya ini buah pejantan. Memiliki ciri-ciri, gagangnya ini lebih kecil ya, kalau buah betina itu seperti ini, memiliki buah yang lebih besar, gagangnya pun besar. Nah, maka kalau buah pejantan seperti ini semua, kita harus banyak kita buangin seperti ini kalau buah betinanya udah jadi. Ini juga supaya nanti nutrisinya itu tidak terbagi loh, karena yang diserap, yang disalurkan ke buahnya, ini akan sangat mempengaruhi nutrisi yang dibutuhkan oleh buah betinanya. Jadi setelah masa perkawinan seperti ini, dia buah betinanya ini sudah mampu untuk hidup mandiri, maka kita harus segera kita buangin. Lihat, kalau nggak kita buang, akhirnya pun dia akan mati dengan sendirinya dan ini akan memancing faktor dari hama-hama penyerang. Maka sebelum terjadi seperti ini, buah pejantan ini ketika sudah dia buah betinanya jadi harus segera kita eksekusi, nggak usah tanggung-tanggung. Nah, ini sepertinya tidak memiliki prospek, cabang-cabang seperti ini langsung saja kita buang. Pohon nangka agar segera berbuah dengan sangat lebat, itu harus difahami juga. Ini trik penting, harus mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Juga cara penanamannya jangan sampai berhimpit-himpitan dengan pohon besar yang lain, karena itu akan sangat berpengaruh sekali pada pembuahannya. Jadi sangat perlu untuk difahami juga apa alasannya buah nangka yang muncul itu selalu buah pejantan. Kenapa yang muncul itu jarang sekali buah betina? Itu bisa dari faktor yang sudah saya sebutkan. Nah, lalu buah betina yang seperti ini, maka dia mengering ya, akan mengering dan jatuh. Ini alasannya kenapa? Karena buahnya ini bisa terlalu banyak, maka kalau buahnya terlalu banyak pun nanti kalau tidak balance dengan besarnya batang, maka buahnya pun akan menghasilkan buah yang kerdil. Untuk seperti ini langsung saja ini kita eksekusi, kita buang. Ini gagangnya sudah kering ya. Nah, ini akan sangat membuat kesegaran juga ini agar tidak menghalangi masa pembesaran dari buah nangka kita. Selain itu juga karena kalau kita biarkan mengering, ini juga akan menjadi momok untuk serangan semut-semut ataupun hama-hama penyakit yang lain. Nah, seperti itu saya rasa mudah sekali ya cara membudidaya pohon nangka ini agar segera berbuah lebih cepat itu dengan cara sistem yang sudah saya sebutkan. Jadi pondasi utamanya adalah bibit itu sendiri dan media tanam tadi. Di mana kita dapati media tanam ini memadat, maka harus kita segera gemburkan kembali. Teknik penanamannya pun tidak boleh terlalu dangkal. Dengan alasan yaitu tadi, ketika kita menggemburkan tanah supaya banyak akar yang tidak akan terputus. Ya, seperti itu. Ya, baiklah teman-teman, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa untuk berikan dukungan pada channel ini supaya dapat berkembang seperti channel-channel yang lain ya. Dan saya akan menampilkan sesuatu pengalaman dari riset saya yang sangat bermanfaat untuk diketahui para pecinta tanaman. Salam cinta tanaman.